Yo, nakama, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Di dunia anime, kekuatan bukan cuma soal bakat atau latihan. Terkadang, jalan menuju kekuatan harus melewati ujian hidup dan mati. Ujiannya bukan hanya menguji fisik, tapi juga mental, nyali, dan tekad. Dari hutan penuh bahkan mematikan, hingga malam penuh iblis haus darah. Sampai pertarungan strategi antar ninja muda dengan nyawa di ujung tanduk. Inilah 3 ujian paling diseru dan legendaris di dunia anime. Kita akan memulai dengan ujian paling kiam dari anime Hunter x Hunter. Lalu final selection untuk menjadi pembasmi iblis di Demon Slayer. Dan tentu saya, ujian Chunin dari Naruto yang penuh keyutan dan nostalgia. Siap-siap. Karena kita akan masuk ke dunia ujian yang tidak semua orang bisa keluar dengan selamat. Pernah ngebayangin ujian seleksi, tapi levelnya lebih mirip game bertahan hidup? Itulah ujian di anime Hunter x Hunter. Ujian paling gila, brutal, dan gak manusiawi yang pernah ada di dunia anime. Di tahap pertama para peserta dipaksa lari lebih dari 80 km. Bukan di lapangan atau trek biasa, tapi di terowongan sempit, lembab, gelap, dan minim udara. Banyak yang ditumbadu bukan karena diserang, tapi karena mental dan stamina mereka rontok duluan. Lanjut ke fase selanjutnya, lebih sadis lagi. Mulai dari berburu makhluk buas, masak makanan aneh untuk makhluk misterius, sampai harus membunuh peserta lain di pertarungan hidup dan mati. Ada juga trik tower, ujian psikologis yang dimaksa peserta buat kerja sama sambil dipaksa ambil keputusan kiam. Disinilah kita lihat betapa gilanya karakter kayak Killua, yang dibunuh lawan tanpa ragu, atau Hisoka, psikopat sadis yang dimainin semua orang di kayak boneka. Ya, dibikin ujian ini beda dari ujian lain? Nggak ada jawaban pasti, kadang lo harus curang, kadang harus tega. Dan kalian pikir ya di pembasmi iblis itu gampang? Salah besar. Untuk jadi anggota Demon Slayer Corps, mereka harus melewati ujian paling mengerikan, seleksi akhir. Bukan cuma sekadar latihan atau duel 1 lawan 1. Peserta dilempar ke gunung penuh iblis selama 7 hari penuh. Tanpa bantuan, tanpa ampun, mereka harus bertahan hidup dikelilingi makhluk haus darah setiap malamnya. Dan kalau itu belum cukup brutal, ada satu iblis yang bahkan lebih mengerikan. Iblis bertubuh besar yang memburu para calon pembasmi sejak puluhan tahun. Bahkan dia pernah membunuh lebih dari 50 peserta ujian sebelumnya. Tapi disinilah Tanjiro membuktikan dirinya. Dengan kecerdikan, teknik pernapasan, dan semangat tak tergoyahkan, dia berhasil menebas iblis tersebut dan bertahan sampai akhir. Seleksi ini bukan cuma ujian, ini adalah awal dari neraka panjang bernama misi pembasmian iblis. Dan inilah kenapa ujian menjadi pemburu iblis adalah salah satu ujian paling diseru dan paling brutal. Ujian Chunin bukan sekadar turnamen antar ninja muda. Khususnya ujian Chunin era Naruto kecil, ujian Chunin ini adalah pertaruhan nyawa dan harga diri shinobi dari berbagai desa. Ujian ini punya 3 tahap yang gak main-main. Pertama, tes tulis kelihatannya simpel. Padahal ini ujian intelijen dan kreatif. Karena soal-soalnya hampir mustahil dijawab. Kecuali kamu bisa nyontek dengan cara ninja tanpa ketahuan. Lolos, masuk tahap 2 hutan kematian. Bayangin kamu dilempar ke hutan liar penuh jebakan, musuh dari desa lain, dan makhluk buas. Tujuannya, rebut 2 gulungan dari tim lain dan bertahan hidup 5 hari. Disinilah banyak peserta tumban, dan disinilah Orochimaru muncul, bikin kekacauan dan mengincar Sasuke. Tahap akhir pertarungan 1 lawan 1. Inilah momen para ninja unyuk kekuatan. Naruto vs Ni, Shikamaru vs Temari, Gaara vs Rock Lee. Pertarungannya dia di legenda sampai sekarang. Tapi ingat, ini bukan cuma tentang dimenang. Ujian ini menilai siapa yang pantas jadi pemimpin. Ujian Chunin adalah titik balik dari sekadar genin biasa menjadi ninja yang siap memimpin misi berbahaya. Bagaimana menurut nakama? Silahkan like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info tentang anime menarik lainnya.